Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos. Nah oke, kita langsung saja ya. Ini di informasi yang pertama yang perlu saya sampaikan ya. Terkait update status bantuan BPNT untuk tahap 4 alokasi 2025. Status di SIKNJ ya. Ini khusus buat teman-teman yang kemarin masih belum cair ya. Untuk tahap 4-nya, ini sekarang di bulan Januari 2026, ini ada informasi ya terkait penyalurannya. Untuk status di SIKNJ, hingga tanggal 13 Januari 2026, status bantuan BPNT tahap 4 untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025, mayoritas masih menunjukkan status berhasil cek rekening. Jadi ada juga yang sudah SI, tetapi kebanyakan itu dari kalangan lansia ya. Tapi ya, ini di setiap tempat berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah cair dan ada juga yang belum. Karena di daerah saya sendiri itu kebanyakan cairnya malah di tahun kemarin ya untuk tahap 4-nya ya. Tetapi bisa dibilang ya masih belum rata. Jadi untuk sekarang ini kebanyakan statusnya di SIKNJ itu masih menunjukkan berhasil cek rekening ya. Jadi harus menunggu statusnya sampai berubah menjadi SI ya. Meskipun sudah cek rekening, kolom nominal bantuan terpantau masih kosong atau bertanda strip. Jadi untuk sekarang ini memang masih belum ada penyalurannya ya. Walaupun kemarin itu ada informasi untuk Bank PSI ya, itu sudah mulai disalurkan untuk tahap 4-nya. Ini juga cuma di beberapa titik daerah saja, masih belum rata ya. Disusul sama BNI. Terus berikutnya untuk tanggal 8 sama 10-nya itu dari laporan menyusul untuk Bank BRI-nya. Jadi untuk Bank Mandiri ini belum ada informasi resmi ya. Kita tunggu saja. Prediksi pencairan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, bantuan akan cair setelah status berubah menjadi SI ya, Standing Instruction. KPM diminta untuk bersabar karena waktu perubahan status ke SI belum dapat dipastikan. Jadi bisa dibilang ya pendamping saja itu nggak tahu ini kapan kira-kiranya kayak gitu loh ya. Jadi ya kita tunggu saja, siapa tahu ada kabar baik terkait pencairannya, entah di minggu sekarang atau minggu depan atau bulan depan. Ya kita berharap semoga ada informasi terbaru terkait penyalurannya ya. Terus berikutnya ini informasi yang perlu saya sampaikan terkait verifikasi komitmen PKH ya. Pentingnya verifikasi, pemerintah memberlakukan kembali aturan penangguhan bantuan bagi KPM PKH yang tidak memenuhi komitmen. Ini yang perlu dicatat ya. Bidang yang diverifikasi mencangkup pendidikan anak sekolah, kesehatan ibu hamil dan balita, serta kesejahteraan sosial lansia dan disabilitas berat. Pendamping sosial harus menyelesaikan penginputan berkas dan verifikasi komitmen di aplikasi SIKNJ paling lambat pada 15 Januari 2026. Jadi bisa dibilang untuk sekarang ini ya masih dalam tahap verifikasi data. Jadi wajar untuk sekarang ini statusnya di aplikasi cek bansos itu menunjukkan tidak ya. Yang tadinya iya, tapi pas dicek itu menjadi tidak. Itu semuanya seperti itu ya, kebanyakan ini seperti itu. Ibu saya pas saya cek juga menunjukkan status tidak. Tapi ya ini wajar karena masih awal tahun atau awal bulan ya, masih perlu melakukan verifikasi ulang. Kalau sudah sudah diverifikasi ya, sudah jelas, itu juga otomatis akan muncul lagi ya, apakah iya atau tidak ya, itu di aplikasi cek bansos ya. Dan berikutnya, ini untuk nasib bansos yang ditarik kembali ke kas negara. Kemarin juga ada yang bilang katanya di kolom komentar itu bansosnya ditarik lagi ke kas negara. Itu nasibnya gimana ya kan? Bantuan yang sudah ditarik kembali ke kas negara tidak bisa dikembalikan lagi ke rekening KPM. Jadi ini memang sudah tidak bisa lagi ya. Jadi kemarin yang dapat bansos baik PKH maupun BPNT yang sudah cair tapi nggak tahu ya karena lupa ngecek saldonya itu sudah masuk tapi belum dicairkan. Akibatnya ya ditarik lagi masuk ke kas negara dan untuk sekarang ini dananya itu tidak bisa dikembalikan lagi masuk ke rekening KPM. Jadi sayang banget ya yang tadinya dapat bansos tapi tidak dapat lagi dikarenakan ya mungkin lupa ngecek atau lupa melakukan pencairan ya. Ini juga ada saran ya. KPM dihimbau untuk segera mencairkan bantuan jika sudah masuk dan rutin mengecek saldo melalui M-Banking dan ATM agar kejadian serupa tidak terulang. Jadi sayang banget lah, yang tadinya dapat bansos, tapi karena mungkin lupa ngecek ya, akibatnya dananya itu ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi ya saran saya,
jangan bosan-bosan ngecek bansos ya. Siapa tahu tiba-tiba ada saldo masuk ya kan, karena tidak ada informasi resmi terkait ini pencairannya ya. Jadi pendamping juga tidak tahu. Taunya ya tiba-tiba ada saldo yang masuk ya, baru disampaikan ke KPM. Jadi seperti itu. Dan informasi berikutnya, ini terkait bantuan yang cair di minggu kedua Januari 2026. Ini untuk yang pertama program Indonesia Pintar atau PIP. Bantuan yang terpantau cair pada minggu ini adalah bantuan PIP untuk jenjang SD, SMP, dan SMA ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang sudah terdaftar bansos PIP-nya, silakan dicek, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Itu bisa langsung dicairkan ya. Karena bagi teman-teman yang saldonya sudah masuk tapi tidak dicairkan, itu ada kemungkinan saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Terus untuk kriteria penerima ya, cair bagi siswa yang masuk dalam SK nominasi dan telah melakukan aktivasi rekening simpel pada beberapa bulan sebelumnya ya. Jadi kalau belum mengaktifkan rekening simpel, ada kemungkinan besar bansosnya tidak cair ya. Jadi ini dikhususkan bagi siswa yang masuk dalam SK nominasi dan telah melakukan aktivasi rekening. Jadi ini jelas ya, kalau tidak punya rekening simpel ya otomatis bansosnya tidak cair ya. Jadi silakan dicek saja buat teman-teman sekalian yang sekarang terdaftar untuk bansos PIP-nya, siapa tahu sudah ada saldonya yang masuk ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai ya, ini sudah saya sampaikan semua terkait update penyaluran bansos ya. Dan bagi teman-teman yang sekarang masih belum terdaftar sebagai penerima bansos, itu caranya mudah banget, tinggal kalian daftar melalui aplikasi Cek Bansos ya dari Kementerian Sosial, atau bisa juga langsung mengajukan diri melalui kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP maupun KK yang sudah sinkron ya dan sudah mutakhir. Karena kalau datanya tidak sinkron, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya tidak akan cair, bahkan tidak akan terdaftar di pusat ya. Jadi itu yang perlu dicatat. Dan bagi yang sudah terdaftar ya tetapi tidak kunjung cair, ada kemungkinan besar bansosnya masih terkendala. Karena kalau tidak ada kendala, ada kemungkinan besar itu bansosnya bisa segera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala ya bansosnya agak sedikit lebih terlambat, jadi harap bersabar saja. Dan silakan dicek ulang apakah masih perlu pembaruan data atau tidak. Karena kemarin itu banyak juga KPM yang datanya sudah tidak aktif. Jadi merasa masih terdaftar, tetapi pas dicek ternyata datanya sudah tidak aktif ya, bisa dibilang ya sudah di-exclude. Jadi silakan melakukan pembaruan data. Siapa tahu data yang sudah lama itu sudah tidak aktif lagi. Nanti pas pembaruan data itu bisa diaktifkan lagi dan terdaftar sebagai penerima bansos ya. Dan kalau cuma dapat bansos PKH atau PPNT atau PP-nya saja, itu juga harap bersyukur karena banyak juga dari teman-teman kita di luar sana yang sampai sekarang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Contohnya dari kalangan keluarga miskin ya, yang rentan miskin juga banyak. Terus lansia, yatim piatu, yang sekarang pengangguran, berpenghasilan rendah, sama yang sulit cari kerjaan untuk sekarang ini, itu juga banyak dari teman-teman kita yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Dan harapan saya di tahap yang berikutnya, untuk yang sekarang masih belum cair, semoga bisa sesegera mungkin dicairkan dan bansosnya bisa tepat sasaran. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.